Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin yang masih bingung dan bertanya-tanya kira-kira mau tes TOEFL apa IELTS ya? Nah, sebaiknya kita mulai dulu untuk mengetahui apa sih persamaan dan perbedaannya antara TOEFL dan IELTS. Kemudian kita tujuannya untuk apa tes? Apakah untuk beasiswa, untuk sekolah? Lalu kita juga perlu tahu nanti sekolahnya atau kampusnya atau negaranya kira-kira minta TOEFL. TOEFL yang bagaimana? TOEFL IBT, TOEFL ITP, TOEFL institusi, atau dia malah minta IELTS. Oke, kita akan bahas bagaimana perbedaan dan persamaan dari TOEFL dan IELTS. Tapi sebelum itu kita akan mulai dulu dari sejarah mengapa sih kok perlu atau dirasa perlu oleh beberapa kelompok orang tentang standarisasi bahasa Inggris. Nah, kita mulai dulu sejarah mengapa kemudian nanti muncul standarisasi yang akan berbentuk TOEFL, IELTS maupun TOEIC. Nah, pertama bahwa semakin banyaknya bahasa Inggris yang digunakan oleh orang di berbagai macam negara, maka diperlu ada standarisasi, dirasa perlu untuk ada yang seragam antara penggunaan bahasa Inggris, meskipun sebenarnya bahasa Inggris itu digunakan sebagai bahasa lingua franca untuk banyak kepentingan, mulai dari bisnis, pendidikan, politik, dan lain-lain. Kemudian ditambah dengan bahasa Inggris itu sekarang sudah menjadi separuh dari mass media di dunia itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Termasuk pula yang berkecimpung dengan dunia digital, komputer, itu hampir 80% itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu juga diperkuat dengan adanya literatur yang menggunakan bahasa Inggris. Sehingga hampir 80% penggunaan bahasa Inggris itu digunakan di segala bidang, mulai dari ekonomi, politik, pendidikan, bahkan kepada aspek yang sekarang udah mulai masuk ke digital. Oleh karena itu, mereka menganggap, oke, ini kalau makin banyak nih varian-varian bahasa Inggris, maka nanti akan dirasa semakin tidak baik bagi mereka. Karena harus ada bahasa Inggris yang digunakan secara standar yang bisa dipakai untuk mengukur kemampuan seseorang dalam berbahasa Inggris. Lalu sebenarnya bahasa Inggris itu juga tidak seragam karena ada bahasa Inggris yang digunakan di negara-negara circle ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya contohkan di sini ada circle yang putih ini adalah yang putih ini adalah circle yang inner circle atau circle dalam, yaitu mereka yang berasal dari English speaking countries yang awal-awal sebagai salah satu pengguna awal dari mana bahasa Inggris berasal. American nama British English. Kemudian ada yang kuning ini adalah yang bukan expand ya, ada inner circle tapi yang di luar Amerika sama British, misalnya Australia, misalnya New Zealand ataupun Kanada. Ada pula yang English as second language, misalnya di Malaysia, Singapura dan lain-lain. Nah, yang biru ini adalah termasuk kita yang ada di Indonesia yang biru, English as foreign language. Jadi versinya sebenarnya ada banyak. Dan mereka yang dari inner circle, dari kelompok kuning sama putih ini menginginkan, ini nggak bisa nih kalau makin banyak orang menggunakan bahasa Inggris, tapi tidak terstandar. Mereka maunya kayak mereka. Jadi kalau mereka ngomong bahasa Inggris, maunya seperti mereka American atau British atau Australian, sehingga muncullah nanti standarisasi kompetensi atau kemampuan berbahasa Inggris. Nah, itu dia akhirnya muncullah ide atau proposal dari beberapa orang tadi yang dari kelompok putih sama yang kuning tadi untuk mengadakan standarisasi bahasa Inggris. Harus ada English language testing yang terstandarisasi sehingga mereka maunya sama. Bahasa Inggris yang dipakai di Australia, di New Zealand atau di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris harus sama. Ini sama kalau kita di Indonesia ya, ada ujian bahasa Indonesia, ada UKBI. Jadi mungkin mirip-mirip itu kasusnya sekarang. Nah, kemudian muncullah beberapa jenis standarisasi TOEFL tes bahasa Inggris. Satu ada TOEFL, dan itu adalah ITS, Test of English Language as Foreign Language. Ada IELTS, International English Language Testing System, sama ada TOEIC, Test of English for International Communication. Nah, kalau kalian bingung apa sih bedanya TOEIC, TOEFL, sama IELTS? Kita akan bahas selanjutnya setelah ini. Tapi secara umum biasanya dua ini, TOEFL sama IELTS, digunakan untuk kepentingan sekolah. Kalau TOEIC bisa untuk sekolah ataupun untuk kerja. Kalau TOEFL di Indonesia bisa untuk sekolah, ada pula yang diminta untuk kerja. Tapi jenisnya ada banyak ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Mari kita bandingkan dulu masing-masing dari tiga ini.
TOEFL, IELTS, sama TOEIC. Apa sih kegunaannya? Oke, kalau TOEFL sama IELTS itu biasanya untuk kegiatan akademik. Kalau TOEIC itu untuk profesional maupun untuk kerja ya. Negara penyelenggaranya adalah TOEFL dari US, IELTS dari UK. Jadi kedua negara ini memang secara berkompetisi untuk memiliki klaim bahwa English test mereka itu yang harus digunakan ya. Kalau mau ke Amerika maka sebaiknya menggunakan tes TOEFL. Kalau mau ke Inggris sebaiknya menggunakan IELTS. Apa materi tesnya? Untuk TOEFL dan IELTS hampir sama. Jadi ada listening, speaking, reading, structure, and writing. Begitu pula di TOEIC. Hanya range score-nya beda-beda ya. Jadi kalau TOEFL, IBT, PBT, CBT, IELTS itu 1-9. Ini kalau yang paper base sampai 677, TOEIC sampai 990. Nah, cost-nya juga beda-beda nih. Mulai dari 30.000 sampai sekarang hampir sekitar $200 ya untuk TOEFL sama IELTS. Nah, kita highlight dulu untuk TOEFL. Kalau IELTS sekarang sudah ada yang online, tes online untuk IELTS sama yang paper base IELTS. Nah, untuk TOEFL itu ada beberapa juga, ada paper base, ada computer base, ada internet base TOEFL. Yang ada di kita di Indonesia itu biasanya ada yang PBT sama yang IBT. PBT, paper based TOEFL, sama internet based TOEFL. Nah, cost-nya ini juga beda-beda. Kalau dirupiahkan, kalau yang PBT sekarang sekitar 550.000, kalau IBT ya sekitar hampir 3 juta ya. Kemudian yang diujikan hampir sama, tetapi kalau yang PBT di Indonesia biasanya nggak ada writing-nya. Yang diminta untuk di luar biasanya ada PBT yang pakai writing. So, kalau kalian mau sekolah, untuk di kampus sebaiknya mengambil IBT saja, karena kadang-kadang dia diminta skor writing-nya. Nah, ini untuk perbandingan skor TOEFL, IBT sama IELTS. Misalnya, untuk yang aman mana? Yang aman kalau kita mau sekolah, untuk IELTS biasanya 6,5, kalau PBT ya sekitar di atas 570 ya, yang aman. Jadi bisa range ini ya. Jadi kalau targetnya yang mana? Ini yang kita perlu target. 550 sampai 587, 6,5 sampai 7 ini adalah range aman untuk kita bisa apply beasiswa maupun sekolah. Nah, itu dia overview singkat tentang TOEFL, IELTS, dan skor-skornya, bagaimana kita memilih. Intinya kita perlu memilih sesuai dengan tujuan kita mau apa. Kalau mau kerja di mana, apakah diminta TOEFL? TOEFL-nya apa? TOEFL PBT, TOEFL IBT, TOEFL CBT, atau diminta IELTS. Tapi kalau IELTS jarang untuk kerja ya, kecuali kerja di bidang akademik. Jadi bisanya untuk TOEIC untuk kerja bisa untuk TOEIC. Nah, jadi kalau kalian sudah mengetahui ini apa bedanya, apa persamaannya, nanti bisa memilih mau tes yang mana. Apakah harus paper base, apakah harus internet base? Senyamannya saja, apakah kalian lebih suka membaca di komputer atau malah lebih suka membaca di kertas. Karena IELTS pun sekarang ada yang internet base, ada yang paper base. Begitu pula dengan di TOEIC, kalian bisa coba nanti kalau TOEIC. Sepertinya kalau negara-negara yang di non-English speaking countries masih boleh menggunakan TOEIC atau kadang TOEFL yang PBT. Tapi kalau yang di English speaking countries jarang sekali yang menggunakan PBT yang tanpa writing. Jadi mereka minta PBT yang pakai writing. Amanca memang kalian ambil IELTS atau TOEFL IBT. Untuk sekolah, beasiswa, ini lebih aman ya. Jadi yang memiliki angka atau skor 82, 6,5 itu oke, relatif lebih aman untuk bisa diterima di berbagai macam sekolah di berbagai macam negara. Nah, kalau kalian target yang high rank kampus, ya bisa lebih dinaikkan targetnya. Minimal 7, atau ini 95, 96, itu very good. Oke, selamat mencoba untuk tes TOEFL IELTS. Semoga ini bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.